Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan berkah. CAT Petugas Haji 2026. Pertama, agama Anda dicemooh umat agama lain. Apa yang akan Anda lakukan? Membela agama saya dengan cara apapun, bersikap acuh tak acuh, diam saja karena diam itu emas, mendoakan mereka yang mencemooh agama Anda. Jawaban yang tepat adalah mendoakan mereka yang mencemooh agama Anda. Soal yang kedua, esensi melempar jumroh adalah kemenangan perang melawan setan, lambang perjuangan yang harus dilakukan dengan tidak teratur dan berkesinambungan, menghilangkan keburukan. Jawaban A dan C benar. Jawaban yang tepat adalah jawaban A dan C benar. Nomor 3. Setiap daerah memiliki norma adat yang mengandung hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan masyarakat. Pernyataan tersebut ini, saya setuju dengan norma adat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum formal dan hukum agama. Pimpinan dan tokoh adat serta masyarakat yang melanggar norma adat perlu diberi sanksi. Walaupun saya warga pendatang, saya harus menghormati norma adat yang ada di daerah tempat saya tinggal. Saya akan berusaha mematuhi norma adat yang telah ditetapkan para pemangku adat di mana saya tinggal. Jawaban yang tepat adalah, walaupun saya warga pendatang, saya harus menghormati adat yang ada di daerah tempat saya tinggal. Soal nomor 4. Untuk tahun 2023, layanan transportasi sholawat diberikan kepada seluruh jemaah haji yang menempati hotel di Mekah, jemaah haji yang menempati hotel di Mekah yang berjarak di atas 2.000 meter dari Masjidil Haram, jemaah haji yang menempati hotel di wilayah Manbas Jin dan Jarwal, jemaah haji yang menempati hotel di wilayah Raudhah dan Shisha. Jawaban yang tepat adalah seluruh jemaah haji yang menempati hotel di Mekah. Soal nomor 5. Di media sosial, seorang remaja mengungkapkan kebencian terhadap temannya karena kesal dirinya kalah bermain game. Ujaran ini sempat menyinggung dan menjelekkan agama temannya. Berdasarkan informasi tersebut, jika kita menggunakan rabat plan of action untuk membahas kejadian ini, ambang rangsangan manakah yang dapat menjadi pertimbangan? Konteks, pengujar, maksud. Batas ujaran, kemungkinan, isi. Konteks, kemungkinan, pengujar. Maka jawaban yang tepat adalah batasan ujian, kemungkinan, isi. Soal yang keenam, transportasi haji dengan rute Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah diselenggarakan oleh Naqobah Ammah Lissayarat, Pemerintah Indonesia, PPIH Arab Saudi, Syarikah. Jawaban yang benar adalah Naqobah Ammah Lissayarat. Soal nomor 7. Pelayanan transportasi darat di Arab Saudi terdiri dari transportasi angkutan udara, transportasi antar kota, sholawat, dan masyair, transportasi antar kota dan sholawat, transportasi udara antar kota, sholawat, dan masyair. Jawaban yang tepat adalah transportasi antar kota, sholawat, dan masyair. Soal nomor 8. Bus antar kota yang datang ke hotel ternyata tidak sesuai spesifikasi. Apa yang dilakukan petugas transportasi di sektor untuk mengatasi hal tersebut? Mencatat nama perusahaan dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar sebelum bus berangkat. Mencatat nama perusahaan dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar setelah bus berangkat. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar sebelum bus berangkat. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar setelah bus berangkat. Jawaban yang benar adalah mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar sebelum bus berangkat. Soal yang ke-9. Hikmah yang dapat dipetik dari perjalanan hidup Siti Hajar dalam prosesi sa'i adalah antara lain mencetak generasi soleh yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mengikuti ajaran Islam secara totalitas, mempertimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah semua jawaban benar. Nomor 10. Petugas transportasi antar kota di sektor melaporkan kedatangan bus di hotel melalui alat komunikasi WhatsApp, alat komunikasi handphone, alat komunikasi Bravo, alat komunikasi IMO. Yang tepat adalah alat komunikasi Bravo. Nomor 11. Siapakah penanggung jawab layanan angkutan di Arab Saudi? Muassasah, Maktab Wukala, Syarikah Zamazimah, Nakobah Ammah Lissayarat. Jawaban yang tepat adalah Nakobah Ammah Lissayarat. Nomor 12. Setiap pengemudi bus yang berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah wajib berhenti memberi kesempatan jemaah haji untuk mengambil mikot di Terminal Hijrah, Shumashi, Bir Ali, Jumum. Jawaban yang tepat adalah Bir Ali. Nomor 13. Saat ini masih sering terjadi tindakan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah. Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait kelompok Ahmadiyah, yaitu SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008. PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Undang-Undang PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Keputusan bersama Menteri nomor 1 tahun 1979. Jawaban yang tepat adalah SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008. Nomor 14. Suatu ketika Anda sedang bertugas piket di terminal. Kemudian ada jemaah lansia yang meminta bantuan untuk diantarkan ke hotel. Apa yang Anda lakukan? Memintanya masuk ke dalam bus sesuai dengan rute yang sesuai, menasihatinya untuk mencari bus sesuai dengan rute karena sudah menjadi keharusan jemaah haji itu untuk harus mandiri, mengantarkannya sampai hotel jemaah, membantu mencarikan dan menitipkannya ke jemaah lain yang serute dan di hotel sama. Jawaban yang tepat adalah membantu mencarikan dan menitipkannya ke jemaah lain yang serute dan di hotel sama. Nomor 15. Termasuk rute transportasi antar kota gelombang kedua adalah kecuali Mekah-Madinah, Madinah ke Mekah, Madinah ke Bandara Amma Madinah, Bandara KIA Jeddah ke Mekah. Jawaban yang tepat adalah Mekah ke Madinah. Ini dalam tampilan ini ada kesalahan ya. Jawabannya Madinah ke Mekah. Padahal yang kecualinya itu adalah Mekah ke Madinah. Jadi yang termasuk rute transportasi antar kota gelombang kedua kecuali Mekah ke Madinah. Nomor 16. Sikap manakah yang menurut Anda mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia dalam menjalankan sila kedua? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menghargai sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongannya. Jawaban yang benar adalah menghargai sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongannya. 17. Petugas transportasi di sektor memiliki tugas, kecuali memastikan bus sesuai spesifikasi, mengatur dan mengarahkan jemaah ke dalam bus sesuai rombongan, menata koper jemaah ke dalam bagasi bus sesuai rombongan, mengabsen setiap jemaah sesuai paspor. Jawaban yang tepat seharusnya menata koper jemaah ke dalam bagasi bus sesuai rombongan. Ini yang tampil jawabannya salah ya. Seharusnya kecualinya yang tadi, kecuali menata koper. Nomor 18. Regulasi terkait kegiatan sapa haji yang diprakarsai oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh dimaksudkan sebagai panduan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai ibadah haji bagi seluruh warga negara Indonesia, pemerhati haji, masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji A, B, dan C benar.
Jawaban yang tepat adalah A, B, dan C benar. 37. Petugas transportasi antar kota di sektor memiliki tugas sebagai berikut kecuali A. Mencatat nomor bodi bus, B. Mencatat nomor polisi bus, C. Mencatat kedatangan dan keberangkatan bus, D. Mencatat jumlah jemaah. Jawaban yang tepat adalah mencatat jumlah jemaah. Tampilan layar menjawab salah ya. 38. Secara umum, kewajiban negara terhadap jaminan kebebasan beragama adalah A. Melindungi, to protect dan memajukan, to promote. B. Melindungi dan menghormati. C. Menghormati dan memenuhi. D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah semua benar. Nomor 39. Setiap bus yang mengangkut jemaah haji dari Madinah menuju Mekkah akan melalui checkpoint di A. Terminal Hijrah, B. Shumaisi, C. Bir Ali, D. Jumum. Jawaban yang tepat adalah A. Terminal Hijrah. Nomor 40. Ada dua pendapat ulama berbeda terkait hukum perempuan boleh berhaji tanpa izin suami, yaitu A. Imam Syafi'i harus izin suami, akan tetapi Imam Hambali berpendapat suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunnah. B. Imam Hambali harus izin suami, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunnat. C. Imam Syafi'i harus izin suami, akan tetapi Imam Hambali berpendapat suami boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya, apalagi haji sunnat. D. Imam Hambali harus izin suami, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat suami boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya, apalagi haji sunnat. Jawaban yang tepat adalah B. Imam Hambali harus izin suami, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya, kecuali haji sunnat. Dalam tampilan layar menjawab C, ini adalah kesalahan. Nomor 41. Pernyataan di bawah ini merupakan alasan-alasan mengapa tradisi perlu dipertahankan oleh suatu masyarakat, kecuali tradisi penting dipertahankan karena tradisi menyediakan simbol identitas kolektif yang memperkuat loyalitas primordial. B. Kehadiran agama adalah untuk menghapus tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. C. Jauh sebelum agama datang, masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain. D. Tradisi merupakan suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal masyarakat. Jawaban yang benar adalah B. Kehadiran agama adalah untuk menghapus tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nomor 42. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai falsafah, D. Nilai umum. Jawaban yang benar adalah A. Nilai kerohanian. Nomor 43. Terminal bus angkutan sholawat apa saja yang digunakan jemaah haji Indonesia di Mekkah? A. Bab Malik, Bab Ali, Jarwal, dan Babus Salam. B. Bab Syarif, Bab Mekkah, Bab Ali, dan Shib Amir. C. Bab Ali, Shib Amir, Ajiyad, dan Bab Malik. D. Shib Amir, Ajiyad, Bab Ali, dan Jamarat. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 44. Alat yang digunakan untuk mengetahui posisi bus ketika bus beroperasi adalah A. Alat komunikasi Bravo, B. Global Positioning System, C. CCTV, D. Google Map. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 45. Saat Anda menjadi petugas haji, ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang menjadi jemaah haji.
Suatu ketika saudara Anda tersebut meminta bantuan untuk mengantar ke suatu tempat di saat Anda sedang bertugas. Bagaimana sikap Anda? A. Menyanggupinya dan meminta teman untuk menggantikan tugas Anda. B. Meminta untuk menunda atau menjadwal ulang saat Anda sedang tidak bertugas. C. Meminta bantuan petugas lain untuk mengantarkan saudara Anda. D. Menyanggupinya dan Anda meninggalkan tugas, toh juga saat itu volume pekerjaan sedang tidak padat. Jawaban yang benar adalah B. Meminta untuk menunda atau menjadwal ulang saat Anda sedang tidak bertugas. Nomor 46. Petugas transportasi di Bir Ali memiliki tugas kecuali A. Memastikan bus yang datang sesuai jumlahnya. B. Mengatur dan mengarahkan jemaah ke dalam bus sesuai rombongan. C. Melaporkan keberangkatan bus dari Bir Ali ke Dakar Makkah. D. Menata koper jemaah ke dalam bagasi bus sesuai rombongan. Jawaban yang benar adalah D. Menata koper jemaah ke dalam bagasi bus sesuai dengan rombongan. Nomor 47. Pada jarak berapa setiap negara yang mengirim jemaah haji wajib menyediakan layanan transportasi sholawat sebagaimana tercantum dalam Ta'limatul Hajj? A. 500 meter, B. 1000 meter, C. 1500 meter, D. 2000 meter. Jawaban yang benar adalah D. 2000 meter atau 2 km. Di layar dipilih B. 1000 meter. Ini adalah kesalahan. Nomor 48. Pada saat bertugas, Anda menemukan barang bawaan yang tertinggal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyimpannya saja sambil menunggu pemilik barang mencari Anda. B. Dapat dimiliki karena yang sudah-sudah jarang bawaan tertinggal tidak dicari oleh yang punya. C. Menyampaikan koordinator lapangan untuk dikumpulkan, diinventarisir, dan disampaikan ke jamaah melalui sektor-sektor. D. Dicari pemiliknya sampai ketemu. Jawaban yang benar adalah C. Menyampaikan koordinator lapangan untuk dikumpulkan, diinventarisir, dan disampaikan ke jemaah melalui sektor-sektor. Nomor 49. Pernyataan yang benar di bawah ini tentang kondisi perempuan haid atau nifas boleh melaksanakan ihram adalah kecuali A. Boleh dan sah ihramnya. B. Boleh tetapi tidak sah ihramnya. C. Ihramnya tetap dan tidak batal. D. A dan C benar. Jawaban yang benar adalah B. Boleh tetapi tidak sah ihramnya. Karena ini tadi yang ditanyakan adalah kecuali, pengecualian, berarti yang salahnya. Tampilan layar ini jawaban yang keliru ya, yang tepat adalah B. Boleh tetapi tidak sah ihramnya. Nomor 50. Petugas transportasi di terminal hijrah memiliki tugas kecuali A. Memastikan bus yang datang sesuai jumlahnya. B. Mengatur dan mengarahkan jemaah ke dalam bus sesuai rombongan. C. Memastikan jumlah jemaah dalam bus sesuai paspor. D. Melaporkan keberangkatan bus dari terminal hijrah ke Dakar Madinah. Jawaban yang tepat adalah C. Memastikan jumlah jemaah dalam bus sesuai paspor. Karena ini pengecualiannya ya. Nomor 51. Petugas terminal memiliki tugas sebagai berikut kecuali A. Mencatat nomor bodi bus. B. Mencatat keberangkatan bus dari terminal. C. Mencatat kedatangan bus di terminal. D. Mencatat jumlah jemaah haji. Jawaban yang benar adalah D. Mencatat jumlah jemaah haji. Ini kecualinya ya. Nomor 52. Saat perjalanan dari Mekah menuju Madinah, sebelum memasuki kota Madinah, pengemudi bus antar kota wajib berhenti dan melaporkan kedatangannya di A. Terminal Hijrah, B. Terminal Bir Ali, C. Terminal Jumum, D. Terminal Shumaisi. Jawaban yang benar adalah A. Terminal Hijrah. Nomor 53. Di bawah ini merupakan tindakan sehari-hari yang sejalan dengan Pancasila dalam mewujudkan sila keempat, kecuali A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawarahan. C.
tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jawaban yang tepat adalah D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nomor 54. Di bawah ini adalah pengertian dari tradisi kecuali A. Adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. B. Suatu cerita atau prosa rakyat yang disampaikan turun-temurun dan dianggap benar-benar terjadi oleh suatu masyarakat. C. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. D. Sesuatu diteruskan dari generasi ke generasi yang dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Jawaban yang tepat seharusnya D. Sesuatu diteruskan dari generasi ke generasi yang dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Nomor 55. Bus solawat yang dipersyaratkan kepada penyedia adalah bus yang memiliki 3 pintu. Pertimbangannya adalah A. 2 pintu untuk jamaah, 1 pintu untuk petugas. B. 2 pintu untuk jamaah, 1 pintu untuk sopir dan petugas. C. Untuk memudahkan keluar masuk jemaah. D. 1 pintu sebagai pintu darurat. Jawaban yang benar adalah C. Untuk memudahkan keluar masuk jamaah. Nomor 56. Berikut ini adalah kebijakan layanan transportasi sholawat untuk jemaah haji Indonesia, kecuali A. Layanan sholawat untuk semua jemaah haji Indonesia di Mekkah. B. Jemaah 1 kali naik bus dari hotel ke terminal. C. Layanan sholawat untuk semua jemaah haji Indonesia Madinah. D. Beroperasi 24 jam per hari. Karena kecualinya, berarti jawaban yang benar adalah C. Layanan sholawat untuk semua jemaah haji Indonesia Madinah. Nomor 57. Apabila barang bawaan jemaah tidak dapat terangkut semuanya ke dalam bagasi bus pada saat keberangkatan jemaah haji dari Madinah menuju Mekkah ataupun sebaliknya, yang harus dilakukan oleh petugas transportasi antar kota di sektor adalah A. Mencatat jumlah koper dan melaporkan ke ketua sektor. B. Mencatat jumlah koper dan melaporkan ke ketua kloter. C. Mencatat jumlah koper dan melaporkan ke Kasih Transportasi Dakar Madinah Mekkah. D. Mencatat jumlah koper dan melaporkan ke Kasih Akomodasi Dakar Madinah. Jawaban yang tepat seharusnya B. Mencatat jumlah koper dan melaporkan ke ketua kloter. Nomor 58. Setiap pengemudi bus yang berangkat dari Madinah menuju Mekkah wajib berhenti memberikan kesempatan jemaah haji untuk mengambil mikot di A. Terminal Hijrah, B. Syumaisi, C. Bir Ali, D. Jumum. Jawaban yang benar seharusnya C. Bir Ali. Nomor 59. Apabila bus antar kota yang datang ke hotel pada saat keberangkatan tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, tindakan yang harus dilakukan oleh petugas transportasi antar kota di sektor adalah A. Mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke ketua sektor. B. Mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke ketua kloter. C. Mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke ketua transportasi Dakar sebelum bus berangkat. D. Mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke Kasih Transportasi Dakar setelah bus berangkat. Jawaban yang benar adalah C. Mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke ketua transportasi Dakar sebelum bus berangkat. Nomor 60. Regulasi terkait kegiatan jagong masalah haji dan umroh yang diprakarsai oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh dimaksudkan sebagai panduan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan koordinasi bagi A. Seluruh warga negara Indonesia. B. PPIU dan PIHK. C. KBIHU, instansi terkait dan stakeholder penyelenggara ibadah haji. D. B dan C benar. Jawaban yang tepat adalah D. B dan C benar. Nomor 61. Berapa jumlah bus untuk transportasi rute Mina Mekkah pada tahun 1444 Hijriah? A. 5 bus. B. 7 bus. C. 16 bus. D. 21 bus. Jawaban yang benar adalah
D. 21 bus. Nomor 62. Bus antar kota mengalami salah jalan dalam perjalanan. Sebagai petugas transportasi, tindakan apa yang akan Anda dilakukan? A. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk kembali ke pool bus. B. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk diarahkan ke jalur yang sesuai. C. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk kembali ke hotel. D. Menghubungi mandub atau petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Jawaban yang tepat adalah D. Menghubungi mandub, petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Soal nomor 19. Bus sholawat yang datang ke terminal ternyata tidak sesuai spesifikasi. Apa yang dilakukan petugas transportasi di terminal untuk mengatasi hal tersebut? Mencatat jumlah bus dan memeriksa spesifikasi bus tersebut. Mencatat nama perusahaan dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi sektor. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi dakar. Menghubungi mandub, petugas dan perusahaan melalui penghubung transportasi. Jawaban yang dipilih mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi dakar. Padahal seharusnya menghubungi mandub, petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang terakhir. Menghubungi mandub, petugas dari perusahaan melalui penghubung transportasi. Nomor 20. Pemeliharaan kerukunan tidak hanya sekedar gagasan semata, namun harus dapat diterapkan sebagai upaya bersama umat beragama dan pemerintah pada kehidupan sehari-hari dan merayakannya di momen tertentu, satu upacara hari kemerdekaan dan peringatan hari besar keagamaan, bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, dimanapun saat menjalankan tugas. Ini yang dipilih dimanapun saat menjalankan tugas. Padahal jawaban yang tepat adalah bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat. Nomor 21. Hukum sholat di atas pesawat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara lain tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah menapak berpaut dengan bumi. Sah sholatnya dan tidak harus mengulang saat tiba di bandara. Sah sholatnya tapi harus mengulang saat tiba di bandara. A dan B benar. Jawaban yang dipilih sah sholatnya dan tidak harus mengulang saat tiba di bandara. Padahal yang benar adalah A dan B benar. Nomor 22. Sekelompok pemuda di lingkungan Anda membubarkan acara keagamaan kelompok aliran lain karena dianggap sesat oleh masyarakat. Bagaimana sikap Anda? Menolak mendukung pembubaran tersebut karena merupakan tindakan yang tidak tepat? Yakin bahwa pembubaran tersebut bukanlah tindakan yang tepat? Berusaha mengubah pandangan pemuda-pemuda tersebut agar mereka sadar bahwa tindakan mereka tidak tepat? Mengajak teman atau anggota keluarga lain untuk tidak melakukan pembubaran seperti itu karena bukan merupakan tindakan yang tepat? Dipilih yang paling bawah, tetapi sebenarnya yang benar adalah berusaha mengubah pandangan pemuda-pemuda tersebut agar mereka sadar bahwa tindakan mereka tidak tepat. Nomor 23. Pada saat itu, Anda baru saja ganti sip bebas tugas atau untuk istirahat. Belum juga tiba di hotel, Anda mendapat perintah dari pimpinan untuk kembali ke tempat tugas karena ada masalah yang dianggap krusial. Sementara petugas sip berikutnya belum datang dan tidak bisa dihubungi. Apa yang Anda lakukan? Melanjutkan perjalanan ke hotel karena badan terasa lelah dan meyakinkan pimpinan masalah tersebut akan teratasi dengan sendirinya? Menghubungi petugas lain yang bisa membantu? Balik kanan dan kembali ke tempat tugas? Meminta informasi secara detail? Memberikan solusi-solusi alternatif? Kemudian menyerahkan kepada pimpinan keputusan apa yang akan diambil. Jawaban yang tepat adalah meminta informasi secara detail,
memberikan solusi-solusi alternatif, kemudian menyerahkan kepada pimpinan keputusan apa yang akan diambil. Nomor 24. Yang dimaksud dengan checker bus sholawat adalah petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan merek bus, petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan permasalahannya, petugas pencatat bus, jumlah jemaah dan koper, petugas pencatat bus sholawat. Jawaban yang tepat adalah petugas pencatat bus sholawat. Materi penyuluhan manasik sepanjang tahun paling sedikit meliputi manasik dan hikmah ibadah haji, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah, kebijakan pemerintah Arab Saudi atau Talimatul Hajj. A dan B benar. Yang dipilih adalah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Padahal yang tepat adalah A dan B benar. Nomor 26. Di bawah ini ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kecuali perempuan menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya ketika ihram, perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah atau berdoa, perempuan tidak perlu berlari kecil ketika tawaf pada 3 putaran yang pertama dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau, perempuan tidak perlu berlari kecil di setiap putaran tawaf dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau waktu sa'i. Jawaban yang tepat adalah perempuan tidak perlu berlari kecil ketika tawaf pada 3 putaran pertama dan ketika melintas 2 pilar lampu hijau waktu sa'i. Nomor 27. Jam operasional layanan bus sholawat di Mekah 8.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi. Ketika memasuki waktu-waktu sholat 24 jam. 24 jam kecuali memasuki waktu-waktu sholat. Jawaban yang benar adalah 24 jam. Nomor 28. Bagaimana cara pelaksanaan sholat i'adah? Dilaksanakan segera setelah sampai di tempat tujuan, dilaksanakan sebagaimana sholat biasa, yaitu dengan gerak sholat sempurna atau kamilah. Sholat i'adah di Amma Madinah atau di KAAIA Jeddah dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah A, B, dan C benar. Nomor 29. Pada saat mengangkut jamaah haji dari terminal setelah sholat 5 waktu di Masjidil Haram, bus sholawat pada salah satu rute tidak tersedia di jalurnya karena terlambat masuk terminal. Apa yang dilakukan petugas transportasi terminal untuk mengatasi hal tersebut? Menunggu bus sampai masuk kembali ke terminal, membiarkan jamaah di terminal sampai bus datang, mengarahkan jamaah untuk naik bus rute lain, menggunakan bus rute lain untuk mengangkut jamaah didampingi petugas terminal. Jawaban dipilih menunggu bus sampai masuk kembali ke terminal. Padahal jawaban yang tepat adalah menggunakan bus rute lain untuk mengangkut jemaah didampingi petugas terminal. Soal nomor 30. Bagaimana tata cara sholat di pesawat? Tayamum dengan menepukkan telapak tangan ke dinding pesawat, jok kursi, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa sambil duduk, tayamum dengan menepukkan telapak tangan ke dinding pesawat atau jok kursi, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa sambil duduk, tetapi tanpa tayamum, sholat seperti biasa sambil duduk, tetapi harus diulang sholatnya setelah sampai di darat. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah A dan B benar. Nomor 31. Layanan transportasi sholawat yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi adalah transportasi jemaah haji dari Hotel Mekah ke Masjidil Haram PP
Transportasi jemaah haji dari Hotel Madinah ke Masjidil Haram PP. Transportasi jemaah haji dari Madinah ke Masjidil Haram PP. Transportasi jemaah haji dari Mina ke Masjidil Haram PP. Jawaban yang benar adalah transportasi jemaah haji dari Hotel Mekah ke Masjidil Haram PP. Nomor 32. Regulasi terkait penyuluhan manasik sepanjang tahun yang diprakarsai oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dimaksudkan sebagai panduan dalam penyuluhan manasik bagi jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 2 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 3 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 4 tahun keberangkatan, jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 5 tahun keberangkatan. Jawaban yang tepat adalah jemaah daftar tunggu 1 sampai dengan 2 tahun keberangkatan. Nomor 33. Jumlah maksimum kapasitas duduk dan berdiri yang digunakan untuk bus transportasi sholawat adalah 40 orang, 50 orang, 60 orang, 70 orang. Jawaban yang tepat adalah 70 orang. Nomor 34. Supir bus sholawat dilaporkan memaksa meminta uang, tips atau baksis dari jemaah haji. Sebagai petugas transportasi, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Mencatat nomor polisi bus dan nama sopir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar Mekah. Mencatat nomor polisi bus dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi sektor. Mencatat nomor bodi bus dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas keamanan sektor. Memarahi sopir karena itu menyalahi ketentuan. Jawaban yang dipilih adalah yang paling atas, namun jawaban yang tepat adalah mencatat nomor bodi bus dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas keamanan sektor. Saat Anda bertugas, ada jemaah yang memberikan imbalan berupa uang. Apa yang akan Anda lakukan? Menerima saja karena Anda tidak meminta dan anggap saja sebagai sedekah. Menolak dan menyampaikan kepada jamaah bahwa tugas memang melayani jamaah dan telah dibayar oleh negara. Menerima dan mengumpulkan kepada koordinator lapangan untuk dikelola untuk kebutuhan tugas. Menolak dan menasihati jemaah agar itu tidak diulangi lagi karena itu merupakan suap. Jawaban yang benar adalah menolak dan menyampaikan kepada jamaah bahwa tugas memang melayani jamaah dan telah dibayar oleh negara. Nomor 36. Berapa jumlah bus untuk transportasi masyayikh rute Mekah Arafah pada tahun 1444 Hijriah? 5 bus, 7 bus, 16 bus, 21 bus. Jawaban yang tepat adalah 21 bus. Nomor 63. Berikut ini adalah kebijakan layanan transportasi antar kota untuk jemaah haji Indonesia tahun 1444 kecuali A. Melalui rute Madinah, Jeddah, Mekah, Bandara Amma. B. Melalui rute Bandara Amma, Madinah, Makkah, Bandara KAAIA. C. Melalui rute Bandara KAAIA, Mekah, Madinah, Bandara Amma. D. Usia bus yang digunakan maksimal produksi 5 tahun terakhir. Jawaban yang betul adalah A. Melalui rute Madinah, Jeddah, Mekah, Bandara Amma. Nomor 64. Bus yang digunakan oleh jemaah haji Indonesia yang fasilitasnya telah ditingkatkan dibanding bus standar pemerintah Arab Saudi adalah A. Bus Taradudi, B. Bus Upgrade, C. Bus Shuttle, D. Bus Feeder. Jawaban yang tepat adalah B. Bus Upgrade. Nomor 65. Tugas Kepala Pos Terminal pada layanan transportasi sholawat adalah A. Mengkoordinir petugas sholawat di halte dan terminal bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. B. Mengkoordinir petugas sholawat di sektor dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. C. Mengkoordinir petugas sholawat di terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. D. Mengkoordinir petugas yang ada di halte dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Jawaban yang tepat adalah C. Mengkoordinir petugas sholawat di terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Yang tampil di layar ini adalah jawaban yang salah.
Nomor 66. Semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya. Perbedaan itu kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana dengan Anda? A. Biarkan mereka dengan keyakinan agamanya, baik buruknya manusia tergantung caranya memperlakukan orang lain. B. Perlu menghargai keberadaan agama, semua agama di Indonesia. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatan. C. Sebagai pemeluk agama yang baik, penting untuk mengelola kehidupan bersama dengan keyakinan yang berbeda. D. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia. Jawaban yang tepat adalah D. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia. Nomor 67. Petugas halte sholawat memiliki tugas sebagai berikut, kecuali A. Mencatat nomor bodi bus, B. Mencatat keberangkatan bus, C. Mencatat kedatangan bus, D. Mencatat jumlah jemaah haji. Jawaban yang tepat adalah D. Mencatat jumlah jemaah haji. Nomor 68. Transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jemaah haji dari Hotel Mekah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan dari Mina menuju Hotel Mekah disebut A. Transportasi sholawat, B. Transportasi bandara, C. Transportasi antar kota, D. Transportasi masyair. Jawaban yang tepat adalah D. Transportasi masyair. Soal nomor 69. Dalam perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah, pengemudi bus antar kota wajib berhenti dan melaporkan kedatangannya di A. Terminal Hijrah, B. Terminal Bir Ali, C. Terminal Jumum, D. Terminal Shumaisi. Jawaban yang tepat adalah A. Terminal Hijrah. Yang ada di tampilan layar di sini adalah jawaban yang salah. Nomor 70. Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat sebuah sungai yang jernih dan banyak sekali ikan. Terdapat larangan bagi masyarakat untuk mengambil ikan dari sungai, kecuali 1 tahun sekali di hari tertentu yang ditetapkan oleh pemangku adat. Jika melanggar, maka warga yang memakan ikan akan merasakan gatal-gatal di kulit. A. Saya menganggap kepercayaan adat itu hanya mitos, dan saya tetap menghormati kepercayaan adat tersebut. B. Kepercayaan adat untuk tidak mengambil ikan di sungai tersebut perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. C. Saya aktif mensosialisasikan kepada wisatawan atau tamu yang datang bahwa ada kepercayaan adat yang tidak boleh dilanggar. Jawaban yang tepat seharusnya C. Saya aktif mensosialisasikan kepada wisatawan atau tamu yang datang bahwa ada kepercayaan adat yang tidak boleh dilanggar. Tampilan layar ini adalah jawaban yang kurang tepat. Yang paling tepat adalah kita harus menunjukkan keaktifan kita untuk mempertahankan adat tersebut. Nomor 71. Salah satu contoh pengamalan dengan sila pertama Pancasila butir ke-6 adalah A. Membantu korban bencana alam yang beragama lain, B. Tidak menghalangi kegiatan ibadah agama lain, C. Tidak menghina agama lain, D. Mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain. Jawaban yang tepat adalah A. Membantu korban bencana alam yang beragama lain. Jadi di sini kita harus menunjukkan keaktifan kita, ya. Kalau hanya tidak menghalangi, tidak menghina, itu kita pasif, ya. Sebaiknya kita pilih jawaban yang aktif, ya. Nomor 72. Apa syarat-syarat bagi perempuan yang akan berhaji? A. Sesuai dengan syarat haji sebagaimana mestinya. B. Disyaratkan harus ada suami atau mahram yang menyertainya. C. Membuat pernyataan bergabung dengan petugas kloter. D. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah D. A dan B benar. Nomor 73. Setiap bus yang mengangkut jemaah haji dari Jeddah menuju Mekkah akan melalui checkpoint di A. Terminal Hijrah, B. Shumaisi,
C. Bandara King Abdul Aziz Jeddah. D. Jumum. Yang benar adalah B. Shumaisi. Nomor 74. Salah satu contoh perilaku membela agama adalah menghina mereka yang berbuat buruk terhadap agama Anda. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan Anda adalah: saya tidak akan ikut menghina orang lain yang berbuat buruk kepada agama saya walaupun merupakan bentuk bela agama. B. Percaya bahwa menghina orang yang berbuat buruk kepada agama kita tidak boleh dilakukan walaupun untuk membela agama. C. Membela agama kita dengan menghina mereka yang berbuat buruk kepada agama kita tidak sepatutnya kita lakukan. D. Saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk membela agamanya dengan cara yang damai. Jawaban yang tepat adalah D. Saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk membela agamanya dengan cara yang damai. Tampilan layar adalah jawaban yang keliru. Nomor 75. Layanan transportasi sholawat yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi adalah: A. Transportasi jemaah haji dari Hotel Mekkah ke Masjidil Haram (PP). B. Transportasi jemaah haji dari Hotel Madinah ke Masjidil Haram (PP). C. Transportasi jemaah haji dari Madinah ke Masjidil Haram (PP). D. Transportasi jemaah haji dari Mina ke Masjidil Haram (PP). Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 76. Alur perjalanan jemaah haji transportasi masyair adalah: A. Mekkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekkah. B. Arafah, Mina, Mekkah, Muzdalifah, Arafah. C. Madinah, Mekkah, Jeddah, Mina, Madinah. D. Madinah, Jeddah, Mina, Mekkah, Muzdalifah. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 77. Yang termasuk rute transportasi antar kota gelombang pertama adalah kecuali: A. Bandara AMAA Madinah, Madinah. B. Madinah, Mekkah. C. Mekkah, Madinah. D. Mekkah, Bandara KAIA Jeddah. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 78. Termasuk rute transportasi masyair adalah kecuali: A. Mekkah Muzdalifah. B. Muzdalifah Mina. C. Mekkah Arafah. D. Mina Mekkah. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 79. Setiap bus yang mengangkut jemaah haji dari kota Madinah menuju kota Mekkah akan melalui checkpoint di: A. Terminal Hijrah. B. Shumaisi. C. Bir Ali. D. Jumum. Jawaban yang tepat adalah D. Jumum. Nomor 80. Transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jemaah dari Hotel Mekkah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan dari Mina menuju Hotel Mekkah disebut: A. Transportasi sholawat. B. Transportasi perhajian. C.